Pertama di Indonesia yang bawa harum nama negara ini. Itu perjalanan yang sangat berat. Dan yang terakhir adalah hubungan dia dengan istrinya sekarang. Itu perjalanannya banyak sekali rintangannya karena beliau tidak direstui oleh orang tua dari Mama Rina, istrinya, karena keterbatasan dari segi pendidikan. Tapi akhirnya beliau bisa membuktikan kalau bahwa itu semua tidak ada masalah. Karena beliau adalah orang yang besar hati. Ini kelebihan dari seorang Elias Pikal yang menurut saya harus digarisbawahi. Selain hebat, selain tulus, hatinya besar. Besok petinju. Ya. Kan atlet juga, tapi kan pembasket. Iya. Beda. Butuh berapa lama ya latihan? Intens. Jadi selama 3 bulan di awal saya udah latihan sendiri, intens, bersama dengan pelatih aslinya Elias Pikal yang masih hidup. Dan saya langsung bersama dengan beliau di Gebleng, nggak main-main juga, Geblengnya juga serius, dengan stand kiri, karena saya kan orang kanan ya, stand kiri lebih sulit. Pukulan kiri beliau itu sangat keras sekali, dan itu sulit sekali untuk kita bisa lakukan kalau kita bukan orang kiri kan. Kemudian dilanjutkan lagi selama proses syuting film yang hampir 3 bulan, jadi total tuh 6 bulan saya tetap continue berlatih walaupun sedang mau syuting. Jadi saat itu kita mau ambil adegan, sementara waktu saya sedang berlatih dulu. Jadi rutin setiap hari karena saya nggak mau sampai akhirnya terlalu jomplang nih. Nanti mungkin dari acting tinjunya terlalu kurang ya kalau istilah kita. Jadi saya jaga di situ karena beliau adalah sosok petinju gitu. Itu sih yang paling sulit. Efeknya ini tarik semuanya sampai ke sini. Gue ini atlet nih, gue kasih tau loh ya, gue atlet. Gue udah terbiasa dengan fisik yang capek. Ini beda, tinju itu beda banget. Jadi tiap hari mukul dan akhirnya di sini ketarik sampai ke sini, ketarik sini, pinggang gue ketarik sini. Jadi harus break dulu sebentar. Gue mesti dipijet dulu, dikendorin dulu, terus gue mulai lagi, ketarik lagi, pijit lagi, ketarik lagi. Jadi dari jam 9 pagi kita mulai, adegan tinju sampai jam 12 malam selama 10 hari. Gue harus berhadapan dengan 6 petinju dalam 1 hari selama 10 hari nggak berhenti. Mau mati. Sampai cedera nggak sih? Hah? Apa? Enggak, udah lewat kan. Saat itu aja. Recovery-nya berapa lama bang setelah itu mungkin? Oh, recovery-nya 3 bulan. Dan itu yang seperti gue bilang tadi, pada masa saat itu kan gue lagi program hamil bersama istri. Akhirnya kondisi fisik gue jelek banget, kualitas spermanya jelek. Gagal. Komentar sendiri seperti apa? Gak apa-apa katanya. Itu udah resiko katanya. Jadi tidak diprogram pertama kali? Yang ke beberapa kali sebenarnya. Jadi kita gagal terus ya, salah satunya pas syuting kemarin. Kalau setelah itu enggak gitu ya bang? Tapi gimana sih bang, maksudnya di satu sisi lo sedang mendapat perhatiannya, tapi di satu sisi juga kamu harus kerja gitu. Apa, hidup memang begitu, harus ada yang dikorbankan ya, yang penting kita jalani sepenuh hati. Itu langsung. Sama dengan saya juga. Saya kalau latihan mati-matian sampai saya pun orangnya sakit, tetap saya lanjut terus. Bisa berhasil jadi juara dunia. Kalau kita tidak punya sama orang, kalau tidak berhasil menjadi fotografer yang baik, nggak bisa mungkin menjadi, harus usaha sampai jadi. Bagus briefing gua. Badannya tadi juga menarik, selain itu juga ngitongin badan gitu. Iya, karena beliau kan memang orang Saparua yang dulu lebih hitam dari ini. Ini sudah agak putih ya, sudah perawatan ya. Hitam, sekarang dia hitam. Hitam banget. Matahari panas, hitam, hari Iya. pucat. Saya sampai istri-istri bulan pakai berapa di belakang, saya juga dulu 500 di belakang, Iya. lari sampai dari teman-teman saya tuh dari bawah sampai dari bawah sudah 3 kali saya tuh puncak atas terakhir Iya. di Bogor. Jadi harus tiap 3 hari gua harus dicet. Chatnya itu semua. Chat. Beliau lihat gua dicet. Jadi Sama saya kalau lutut chat lagi dan itu merusak kulit kan. Iritasi bang? Iritasi semua. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau lihat masa kecilnya Mary sendiri kan cermin kalau gitu Gua lah. Tonjok. Gara-gara kelereng tonjok. karena Gua juga nakal gitu. saya tunduk. Iya. Karena saya nggak bisa lihat orang kalau galak, kalau marah-marah sama saya pukul. Iya. Sabar dong, sabar. Mereka wartawan saja. Berarti ada kemiripan antara Ada sih, cuma bedanya
Apa ya, bedanya gue Cina doang kali ya. Jadi memang waktu kecil emang gue suka berantem, dan gue pernah berantem dengan kelereng. Iya, karena biasalah namanya di tempat kita tinggal kan ada yang lebih besar badannya, kita diganggu, kita lawan, kepala kita dipukul, akhirnya kita lawan balik kan. Dan itu memang hal-hal biasa di kehidupan anak-anak lah, bagaimana seorang anak itu bertumbuh. Cuma kebetulan Elias Pikal itu berani banget, bukan berani aja, berani banget. Itu yang membuat akhirnya mamanya itu suka pukul. Dan kasihannya di sini di film ini adalah bagaimana seorang mama itu batinnya terluka karena dia harus mukul anaknya dengan sangat keras supaya anak ini jangan jadi orang jahat. Dia takut anaknya jadi debt collector. Tanya langsung, iya. Dia takut ya. Takut mama Ana ya. Sampai polisi datang di rumah saya. Iya. Jadi dia enggak mau. Saya nggak malas, saya tobat, tapi saya jadi petinju aja daripada bekerja jalan. Iya, gitu. Tapi mama sempat nggak setuju jadi petinju atau seperti apa? Itu saya punya om ada kasih latihan. Jadi saya mama suruh saya baik kayak om saya bilang, jadi kasih dia jadi petinju aja. Iya. Ya itu, saya jadi petinju lah, saya mulai lagi tapi om saya bisa berhasil. Daripada berantem di luar jalan, mendingan diri gitu. Iya, gara-gara omnya. Ya, Tadi awalnya mamanya nggak setuju. Mau saya nggak setuju. Itu. Kenapa mama nggak setuju om? Ya. Mama kenapa nggak setuju? Jadi Kalau sudah jadi juara dunia baru mama senang, tapi Iya. kalau belum jadi juara mama masih takut. takut anaknya dipukul orang. Ya, karena saya masih kecil lawannya besar. Saya kan mulai dari umur 14 tahun itu. Saat dia amati satu juara dunia. Oke bang, kalau itu sendiri kan ini udah punya passion, udah ngerasain akan itu olahraga itu akan terus Ya. jalanin. Iya, kebetulan sampai sekarang udah setahun berlalu, udah hampir 2 tahun, gue masih jadi hobi. Jadi setiap hari olahraga gue tuh kadang basket, tinju, lari, bola, tapi seringnya jadi tinju. Karena gitu? ketagihan gitu, jadi ke bawah. Dan gue pakai stenasti ke kanan ya, karena gue bukan orang kiri dan seru gitu. Bahkan mungkin sekarang jauh lebih bagus sebenarnya teknik bertinju gue dibanding waktu syuting malahan. Iya, makanya gue kayak aduh bagusan sekarang, tapi ya udah lah, udah berlalu. Berarti mau ikut tanding tinju beneran bang? Oh enggak lah kalau itu, karena gue tujuannya olahraga kan, bukan membuktikan diri gue hebat lagi gitu. Gue kan udah pernah hebat di Jakarta. Oh ya, itu ada nggak sih yang dirasain selama main film ini mungkin? Selama main film ini dan dirasa nggak ada perubahan dari seorang Densu? Lu nggak tahu, badan gue itu dulu berarti 89 tahun sebelum gue main film Elias Pikal. Karena Elias Pikal itu pada saat itu badannya kurus, gue kan harus turun berat badan. Lu tahu dari 89 gue turun ke 76. Berapa lama? Dalam waktu 1 bulan. Iya, itu gue disuntik sampai gue celeng-celeng. Kan kalau disuntik hormon gitu untuk mempercepat penurunan badan kan pusing, sampai muntah-muntah gue. Tapi kan gue nggak usah jual cerita sedih ya, biar orang nonton, nggak usah. Filmnya bagus soalnya. Asik. Berarti perjuangan banget ya bang untuk film ini? Menurut gue nggak penting perjuangan gue. Yang penting adalah Elias Pikal itu secara rasa, secara karakter orang akhirnya bisa dapat di dalam film itu. Perjuangan gue itu nggak lebih besar daripada apa yang sudah Elias Pikal lakukan buat Indonesia. Dan selain disuntik hormon ada juga mungkin diet atau Iya, diet malam nggak makan, olahraga sehari 3 kali. Karena gue harus nurunin berat badan dari 89 ke 76. Jadi kalau ibaratnya jadi kempot banget gitu. Tapi ya sudah lah, nggak apa-apa kan. Karena menurut gue figur yang gue mainkan ini adalah figur yang besar yang gue nggak mau sampai akhirnya figur ini jadi kelihatan ece-ece gue mainin. Seperti yang gue bilang tadi. Gue menolak film ini di awal karena gue takut gue nggak bisa memainkan. Gue tahu kok takaran gue sebagai pemain film. Kalau dibilang bagus banget juga enggak. Dibilang jelek, banyak filmnya laku. Asik. Itu aja sih. sendiri seperti apa sih bang? Hah? Lo sebagai seorang Takut. Dia kok ngeliat gue pulang, ih kamu kayak pit hitam katanya, hitam banget gitu beneran. Serem katanya, tapi ya sudah lah, namanya istri mensupport suami ya. Kadang-kadang istri gue tuh nggak bisa kebaca juga apakah dia sedih atau enggak, karena dia full support banget. Jadi ya gue juga sangat terbantu banget karena istri gue tuh support makanan, support gue latihan, support, nggak komplain sama sekali. Belajar eksersis langsung dari Dari pelatihnya Om Eli. Iya. Pelatih dulu baru bisa jadi. Iya. Pelatih. Iya. kan belajar yang saparua gitu. Nah itu ada kayak gagal ulangin take lagi. Iya ada. Belibet. Tiba-tiba. Dan suaranya waktu itu, mohon maaf ya, Om, saya ikut suara aja. Beda kalau ini ya.
Soalnya gitu. Bahasa orang Saparua itu. Nah. Jadi nada-nadanya gue ikutin sama. juga. 3 bulan Tapi juga kalau itu kita belajarnya. sudah lama di sini. Ya sama sih. Suka ke bawah nggak ke kehidupan nyata mungkin? Kan tuh mama ya. Udah ketawa. Bang, tapi apa yang diambil mungkin dari sosok beliau yang luar biasa mungkin yang Bang Densu gua jadi panutan gitu. Iya. Apa yang paling diambil? Beliau tulus untuk mengejar mimpinya. Beliau itu tidak lihat uang. Selalu kalau dalam film ini ada digambarkan bagaimana beliau itu dikasih kontrak, dia nggak bisa baca. Beliau cuma lihat nol. Oh ada 6 nolnya begitu, ini 6 nolnya gitu. Iya, oh iya mama pasti senang gitu. Jadi semua itu untuk mamanya. Terus beliau itu tidak pikir harus punya power untuk nanti dia sudah tua. Beliau hanya ingin bawa nama Indonesia dikenal dunia dan bikin bangga mama anak. Hanya itu saja. Dan memang beliau punya perjalanan hidup kan banyak cerita. Sampai akhirnya beliau mengalami banyak kejadian. Tapi satu yang saya salut, keluarga tetap gitu ya. Oke, terakhir mungkin mau ngomong apa nih harapannya mungkin ke depannya. Bro. Harapan saya film ini Speaker ini sudah berjalan baik untuk masyarakat seluruh Indonesia dan seluruh dunia akan lihatkan film saya ini. Nah, film ini akan berjalan yang terbaik untuk bagi seluruh Indonesia dan seluruh dunia, untuk nama Indonesia juga, nama harum juga, untuk nama Speaker. Film ini akan berjalan yang baik untuk bagi kami semua Indonesia, akan mengharum juga nama baik. Terima kasih.